Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk day 12. Jadi untuk day 12 itu memfokuskan ke bagian autentikasi, bagian login, register, dan logout pada aplikasi kita yang sudah kita buat selama pelatihan. Nah, untuk database-nya sudah saya siapkan, yaitu seperti ini, yaitu ada table users, dan tabelnya itu memiliki beberapa kolom, yaitu ID, email, username, password, created at, dan updated at. Jadi eh, pada pada saya juga sudah membuatkan halaman login, lalu halaman registernya, dan pada web.js-nya, sehingga saya sudah melakukan membuat router untuk get register, lalu get login, halaman loginnya. Nah, kalau misalnya kita mau buat login itu pertama kita harus, karena nanti targetnya adalah pembuatan session dan penghancuran session, maka kita harus menggunakan clone session dari Express Session. Nah, kalau misalnya membuat session itu dia harus melakukan use session, lalu lakukan settingan seperti durasinya dan lain-lain, dan secret key-nya dan lainnya. Lalu uh, sessionnya itu disimpan di lokal, yang mana kalau misalnya tidak ada atau belum login, maka dia akan di null. Yang mana di next ini kita akan menggunakan session ini untuk selama kita masih berjalan di web approach. Nah, pada bagian web, kalau misalnya kita buka bagian misalnya ini, saya sudah membuatkan satu tombol tambahan, yaitu login. Nah, kalau misalkan login, dia akan menggetkan ke login, dan dia akan get ke login, tampilkan halaman login atau send file login. Nah, kalau karena kita mau mencoba, kita coba register. Kita coba namanya Bambang, gmail.com. Salah. Ini Bambang gmail.com. Lalu passwordnya kita buat password. Nah, pada saat kita mengisikannya, pada bagian loginnya, dia itu kalau misalnya kita tekan register, maka dia akan pergi ke route post login. Lalu dia akan mengambil body, ya email body, ya ini register. Karena ini register, dia akan mengambil username, email, dan password pada rec body, yang mana dia akan melakukan pengecekan kalau misalnya datanya lengkap. Kalau misalnya sudah lengkap, maka dia akan melakukan pengecekan apakah email yang ini nih sudah dipakai atau belum. Kalau misalnya sudah, dia itu akan mereturn dengan email atau username sudah terdaftar. Nah, kalau misalnya kiranya tidak ada, maka dia akan melakukan decrypt hash password sebanyak 10 step ke dalam lalu pada query kita melakukan insert menggunakan query insert into users, username, email, password dengan value username, email, hash passwordnya, supaya database menyimpan password yang berbentuk hash, seperti contohnya seperti ini. Nah, kalau misalnya bisa dilihat, dia tuh karena tadi email kita tidak ada yang sama, username juga tidak ada yang sama. Kalau misalnya kita jalankan, harusnya itu kita bisa register. Nah, dan ternyata bisa. Setelah bisa, kita kalau misalnya untuk login, kita coba login saja. Password. Nah, untuk bagian login ini, kita
melakukan render login yang pertama kali untuk mendapatkan halaman dan raw form-nya. Lalu setelah login, kalau misalnya kita menekan tombol login, kita akan melakukan ambil pengambilan rect body-nya yang berupa email dan password, lalu pengecekan email dan pengecekan password apakah mereka diisi dua-duanya. Lalu kalau sudah, maka kita akan melakukan pengecekan email untuk mendapatkan password. Kalau misalnya tidak ditemukan emailnya, maka kita bisa langsung melakukan email atau password salah. Nah, kalau misalnya emailnya ternyata benar, maka kita melakukan pengomperan antara password yang di rect body dengan password yang di database. Nah, passwordnya itu kita backup antara backup compare password yang ini dengan user password itu user yang session tadi. Session user password yang tadi. Nah, kalau misalnya ternyata tidak cocok atau tidak sama, maka dia akan mengembalikan dengan email atau password salah. Nah, kalau misalnya ternyata cocok, dia akan melakukan pembuatan session, yaitu ID dengan isinya itu ID, username, dan email. Lalu meredirect ke halaman home. Lalu pada halaman home nanti kita akan pada navbarnya itu pada sebagian loginnya itu dia akan berganti menjadi logout, lalu ada tulisan hi nama username. Nah, kita coba saja. Kalau misalnya kita coba passwordnya ini salah, kita coba passwordnya itu 123. Nah, dia tuh compactnya seperti ini, email atau password salah. Nah, kalau misalnya kita isi misalnya betul, dia tuh seperti ini. Adapun setelah login, nah kalau misalnya kita mau logout itu sudah bisa juga. Pada logout itu cukup lebih mudah, yaitu ketika kita membuatkan rootnya, lalu kita melakukan penghapusan session, yang mana kalau misalnya sessionnya gagal di logout, maka kita lakukan respon send gagal logout. Kalau misalnya berhasil, maka dia ke halaman login. Dan seperti yang bisa dilihat tadi kan kita sudah membuat user baru. Kalau misalnya cek di database, itu tuh sudah ada ini Bambang. Nah, kalau misalnya kita coba di logoutnya, itu tuh sudah bisa. Misalnya kita tekan, maka dia akan kembali seperti semula yang tadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.